Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa selesai, kita absen terlebih dahulu ya. Alhamdulillah pada masuk semua. Sebelum kita ke materi, ada yang tahu nggak hari ini kita akan belajar materi tentang apa? Betul sekali, sekarang kita bakal belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Kurang tepat. Tujuan kita belajar akuntansi itu adalah sebagai sistem informasi, itu siswa dapat mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas akuntansi. Kita langsung bahas satu persatu. Sejarah akuntansi. Di perkembangan akuntansi di Indonesia, yang pertama, Indonesia atau akuntansi berkembang sekitar 1642, tepatnya pada zaman VOC. Masa pendudukan Jepang selama 1942 sampai dengan 1945, itu sistem akuntansinya tetap menggunakan pola Belanda. Tahun 1957, proses pengembangan akuntansi di Indonesia itu semakin pesat dengan dibentuknya Ikatan Akuntan Indonesia atau bisa disebut dengan IAI. Pada tahun 1973, IAI merumuskan Prinsip Akuntansi Indonesia atau PAI. Namun, di kemudian hari pada tanggal 1 Oktober 1994, IAI itu merevisikan awalnya kan IAI, terus merevisi lagi PAI, dan sekarang mengubah lagi menjadi SAK atau Standar Akuntan Keuangan. Terus itu berubah lagi pada tanggal 1 September 2007, SAK direvisi, berisi 59 PSAK atau pernyataan SAK, terus akuntansi syariah, dan 7 SAK interpretasi SAK. Apa sih akuntansi? Ada yang tahu nggak sih apa itu akuntansi? Oke, Ibu bakal menjelaskan ya apa sih itu akuntansi. Di sini adalah akuntansi atau bisa disebut kalau dulu tuh Asosiasi Akuntan Amerika atau American Accounting Association atau AAA. Itu adalah akuntansi, proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian jelas serta membingungkan oleh penggunanya. Jadi, akuntansi itu sendiri adalah suatu proses mengidentifikasikan, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk kemungkinan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Jadi laporan tersebut itu selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan di dalam bidang bisnis oleh pemakai informasi tersebut. Pemakaian atau pengguna informasi akuntan ini dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama itu adalah pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal itu pemakai informasi dari dalam perusahaan itu sendiri. Itu contohnya ada perusahaan, pemimpin perusahaan itu biasanya direktur, manajer, dan kepala bagian. Yang kedua itu adalah pihak eksternal. Pihak eksternal ini berada di luar perusahaan, tetapi memiliki kepemimpinan terhadap perusahaan. Bisa meliputi kreditor, pemilik perusahaan, pemegang saham atau investor, pemerintah, dan pelanggan atau masyarakat.
Selanjutnya kita bakal membahas tentang kualitas informasi akuntansi. Ada yang tahu atau ada yang bisa nggak ngejelasin apa sih kualitas informasi akuntansi itu tersebut? Ada yang tahu? Kalau yang tahu nanti satu aja. Kalau yang tahu sama ibu bakal dikasih nilai atau bisa dikasih reward. Oke. Siapa namanya? Ya, ibu bakal meluruskan ya jawabannya dari kalian semua. Perbandingan antara kualitas informasi itu bisa bermacam-macam. Itu dianggap berkualitas jika memenuhi persyaratan itu ada 9. Yang pertama adalah perbandingan antara manfaat dan biaya. Berarti biaya pemungutan laporan informasi akuntan ini tidak boleh melebihi manfaat yang diperoleh oleh pengguna informasi. Terus dapat dipahami. Berarti kan laporannya itu harus sesuai dengan pemahaman pihak pengguna. Relevan. Laporan informasi akuntan ini bisa berguna secara langsung dalam pengambilan keputusan. Dapat dan seterusnya itu ada dapat dipercaya. Berarti informasinya itu dapat diuji dan menyajikan keadaan tuh dalam sebenarnya atau dapat dipercaya gitu tuh. Selanjutnya adalah nilai prediksi berarti itu data yang saat ini bisa dijadikan dasar prediksi di masa depan. Ada umpan balik, berarti berupa penerimaan atau penolakan dan pengambilan peluang di masa lalu. Tepat waktu, informasi akuntan ini diberikan harus tepat waktu, tidak boleh tertunda. Dapat diperbanding dan konsisten. Informasinya itu harus bisa diperbandingkan dan harus mengetahui persamaan dan perbedaan dengan perusahaan sejenisnya. Materiality berarti menimbulkan keliruan dalam laporan pengambilan keputusan. Oke, kita bakal menjelaskan prinsip dasar akuntansi. Ada yang tahu nggak ada berapa prinsip akuntansi itu? Ibu bakal kasih reward lagi. Tadi kan sudah 1 orang nih, sekarang ibu kasih lagi ya 1. Ya, ayo. Oke, betul. Dalam penyusunan informasi akuntansi ini harus berpegang pada prinsip dasar berikut. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Yang pertama adalah kesatuan usaha, yaitu perusahaan merupakan suatu kesatuan ekonomi itu tidak terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber perusahaan. Harga perolehan itu setiap transaksi itu pembelian harus satu barang dan harus dicatat sebesar harga perolehan. Pengaitan biaya atau referensi. Terus yang keempat, kelangsungan usaha. Perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha tertentunya itu biasanya untuk melakukan kegiatan perusahaan secara kesinambungan atau terus menerus. Basis akrual atau bisa disebut dengan akrual basic. Biasanya tuh pencatatan transaksinya dicatat pada saat terjadinya peristiwa ekonomi. Oke, Ibu sudah selesai membahasnya. Apakah kalian sudah paham dengan materi yang Ibu telah sampaikan? Atau mungkin ada yang ingin bertanya? Sama Ibu dipersilahkan. Karena tidak ada yang bertanya, mungkin sudah paham semua. Ibu bakal kasih tugas kepada kalian. Coba buka buku paketnya di halaman 6
itu nanti dikerjakan ya, itu kan ada beberapa contoh soal itu bisa dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Sudah paham semuanya? Kesimpulan dari materi hari ini nih, akuntansi itu bisa disebut juga bahasa bisnis karena akuntansi ini dapat memberikan informasi tentang keadaan suatu perusahaan yang digunakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan perusahaan tersebut kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Semoga suatu saat nanti kalian kalau sudah lulus, kalian bisa bekerja di suatu perusahaan yang berbau-bau tentang akuntansi. Itu semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.